Kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu keris dari dapur Luk 3. Seperti ini untuk penampakan lengkapnya. Dia masuk ke dalam langgam Yogyakarta ya. Jadi sebagai variasi warangka, ada beberapa jenis warangka tentunya. Yang sering kita jumpai itu di warangka Surakarta, langgam Surakarta dengan langgam Yogyakarta. Tapi sebenarnya masih banyak jenis warangka lain. Ada Bali, ada Cirebon, ada Jawa Timuran, ada Melayu, bahkan Bugis. Itu tentunya memiliki karakter dan ciri khas masing-masing. Dan untuk Jogja sendiri, yang bentuknya sama dengan ladrang, itu disebut dengan beranggah. Seperti ini bentuk dari warangka langgam Yogyakarta dengan model beranggah. Tentunya tidak hanya warangkanya saja yang berbeda, tetapi juga dedernya pun berbeda, pendoknya juga berbeda. Begitu. Kita lihat untuk pendoknya, untuk dedernya. Untuk deder, kalau tidak salah ini masuk ke dalam jenis model deder nunggak semi ya. Dengan bahan kayu cendana Jawa. Untuk garap cukup bagus. Dan sepertinya ini lamen untuk dedernya. Yang dilengkapi dengan mendak kuning ancor. Ini mendaknya jika kita lihat dari modelnya masuk ke model Parijoto. Bahannya kuning ancor atau biasa disebut dengan kuningan cetak. Jadi dia cetakan. Tentunya baru. Monggo preferensi masing-masing saja. Jika ingin diganti ke lawasan juga boleh. Jika tetap seperti ini juga tidak masalah. Seperti itu. Lalu untuk warangkanya sendiri, dia terbuat dari kayu timoho dengan pelet yang khas. Ini jika nyambung sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam jenis pelet sampir ya. Tetapi karena ini kurang rapi pada bagian depan, jadi saya masukkan ke dalam timoho saja tanpa menyebutkan peletnya apa. Begitu. Lalu kita bisa lihat untuk jinjingannya, yaitu penempatan posisi keris ke dalam warangka. Jadi lubang temu antara lubang warangka dan juga gonjo itu disebut dengan jinjingan. Nah ini dia presisi, settingannya dia presisi, tidak longgar sehingga tidak takut jatuh di saat kita balik. Jika sudah presisi atau pas, itu biasanya ada kesan mengunci pada bagian gonjonya sehingga di saat kita balik dia tidak jatuh karena longgar. Begitu. Di saat kita hendak menghunus pun, jika ini presisi, kita juga enak. Kita tidak takut dia lolos terlebih dahulu sebelum kita tarik. Jadi ada kontrol dari kitanya untuk kapan kita mau menarik full atau kita perlu menghunus full. Begitu. Ini keunggulan daripada jinjingan yang presisi. Oke, yang belum kita bahas adalah
pendoknya. Pendoknya berwarna merah, sudah bisa dipastikan bahwa ini pendok kemalu merah ya, masuknya ya. Kemalu merah dengan model selorok, jadi bagian depan ini bisa dilepas, terpisah dengan bagian yang berwarna merah. Pendok seperti ini disebut dengan pendok bunton selorok. Begitu. Sepertinya sudah lengkap kita membahas tentang sandangannya. Sudah saatnya kita membahas ke isi dan kita akan melihat apa isi dari warangkanya. Sudah bisa terlihat dengan jelas bahwa keris yang kita bahas kali ini dan juga sudah saya sebutkan di awal bahwa keris ini memiliki look berjumlah 3 dan tentunya kita akan bahas serta juga kita akan melihat dengan seksama. Pada bagian sor-soran, untuk riciannya dia terdapat pejetan. Pada bagian gandik dia ada sekar kacang atau kembang kacang dan juga jalen dan lambe gajah. Lalu disertai dengan greneng pada bagian belakang, pada bagian wadidangnya terdapat greneng yang masih utuh. Lalu sebenarnya ada pertanyaan ini dari saya, apakah sekar kacangnya ini bungkem? Saya kurang tahu bungkemnya itu karena memang bungkem atau terbentur. Karena pada dasarnya saya belum pernah menemukan keris jangkung yang bungkem. Kalau sempono ada sempono bungkem. Tapi untuk jangkung ini sepertinya karena entah terbentur atau apa, saya kurang tahu. Jadi dia nempel ke bagian gandiknya. Begitu. Dengan rician yang sudah kita bahas tadi, keris ini masuk ke dalam dapur jangkung mangkurat. Masuk ke dalam jenis dapur mangkurat, salah satu dari dapur Luk 3 tentunya. Dan juga dilengkapi dengan pamor kulit semangka. Cukup penuh, tapi masih belum bisa dikategorikan ke dalam pamor pedaringan kebak. Pada bagian sor-soran ada perbedaan pola. Ada perbedaan pola pamor. Sisi sebaliknya juga sama dengan bagian bilah. Tapi apakah ini masuk ke dalam kategori yang berbeda? Saya kurang tahu dan tidak yakin. Tapi saya tetap masukkan ke dalam pamor kulit semangka saja. Jadi tidak bisa atau tidak berani saya masukkan ke dalam jenis pamor dwi pamor. Jadi pamor 2 atau 2 jenis pamor dalam satu bilah. Lalu untuk tangguhnya sendiri seperti yang sudah bisa kita lihat, seperti yang sudah bisa kita saksikan bersama, bahwa rancang bangunnya, modelnya, bahkan bentuk daripada greneng keris ini ada kesan kakunya ya, lalu kita menilik daripada materialnya,
pamor yang sangat mencolok adalah pamornya. Dia ngapas, pamornya pamor ngapas, tidak tebal, jadi samar-samar untuk pamornya. Biasanya dengan model seperti ini atau bahan seperti ini ada di era Tangguh Madiun. Jadi untuk tangguh daripada keris mangkurat ini, jangkung mangkurat ini, saya masukkan ke dalam Tangguh Madiun. Tentunya kembali lagi kepada preferensi masing-masing. Jika saya masuk ke dalam Tangguh Madiun, mungkin jenengan bisa melengkapi atau bahkan mengkoreksi. Lebih tepatnya masuk ke dalam tangguh apa dan apa sebabnya. Jadi ada alasan tersendiri untuk jenengan bisa saling sharing ke kita. Tentunya seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali di video yang sudah terupload di dunia keris, bahwa dunia pertosanasian itu cukup lebar, dan juga saya menilai secara pribadi, saya menilai tidak ada orang yang jago sungguh perihal tosanaji, tetapi adanya hanya orang yang tahu lebih dulu perihal tosanaji. Seperti itu. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah yang hitam dan putih. Tentunya semua kembali kepada kepercayaan dan juga keyakinan tentunya, dan preferensi atau persepsi masing-masing orang. Begitu, pembahasan sudah selesai. Seperti biasa, kita sebelum ending kita akan ukur terlebih dahulu dan juga buka pesinya. Kita akan cek kondisi pesi, apakah sudah diganti atau belum, lalu apakah utuh atau tidak, orisinil atau tidak. Begitu. Pada bagian bilahnya, keris ini memiliki panjang di 32. Oh, ini sebenarnya masuk ke 33 ini. Ini masuk ke 33 cm, pas ini di 33. Untuk gonjonya sendiri, dia berada di 8. Ini masuk ke 8 cm pas. Begitu. Lalu akan saya coba buka dadernya. Dan kita akan sama-sama melihat kondisi keutuhannya. Seperti ini. Kondisinya masih utuh, cukup panjang. Dan menurut saya ini masih orisinil ya, bukan gantian. Oke. Untuk pesinya, dia memiliki panjang di 7,2 cm. 7,2 cm. Oke, saya rapikan. Lalu sebagai penutup nanti akan kita lihat di saat saya mengolesi keris ini dengan minyak. Oke, sudah selesai saya rapikan. Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana tampilan atau penampakan dari keris ini di saat kita oles dengan minyak.
Oke, ini hanya satu sisi saja yang saya beri minyak. Ini pada bagian sisi yang sudah selesai diolesi dengan minyak. Dan juga ini kondisi bilah di saat belum diolesi minyak atau kondisi keringnya ya. Bisa dibandingkan. Untuk gradasi warna besi, baja, dan pamornya terlihat di saat bilah basah. Seloroknya keluar. Lalu warna hitam dari besinya juga lebih pekat. Baik, sudah sampai ke akhir video. Seperti biasa, jika ada yang berminat, hubungi saya. Bisa tanya-tanya terlebih dahulu tentang kerisnya. Mau foto realnya juga boleh, mau foto kondisi atau minta video kondisi diminyaki secara detail juga boleh, tidak masalah. Yang pasti jika jenengan sudah mantap untuk mengkoleksi keris atau sudah mantap untuk memilih keris, hanya itu syaratnya jenengan memahari sebuah keris. Jadi hanya di saat jenengan mantap, di saat jenengan yakin, kalau jenengan masih kagum dengan keris tetapi masih ada keraguan, maka saya sarankan untuk mengurungkan niat memahari keris. Jadi biar sama-sama aman dan nyamannya, baik jenengan dan juga selaku penjual, syarat untuk jenengan memahari keris itu harus dari hati jenengan sendiri. Tanpa paksaan, tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa was-was. Jika jenengan merasa sudah cocok dengan barangnya tetapi ada 1-2 hal yang mengganjal atau bahkan timbul keraguan, maka saya sarankan jenengan untuk mengurungkan niat, karena berarti sudah ada feeling, entah itu dari batinnya jenengan, entah itu dari logikanya jenengan. Tetapi karena kita bermain di area hobi, maka jika tidak suka sungguh atau jika tidak yakin maka jangan ditempuh. Seperti itu. Tentunya tujuan daripada saya membuat video ini juga salah satunya menjembatani rasa keraguan tadi. Karena jika kita hanya melihat dari video, kita hanya melihat dari foto saja, itu saya rasa kurang cukup memantapkan hati. Makanya saya perlu membuat video seperti ini yang saya beri nama Bloko Suto segmennya, karena supaya terbuka, tidak ada hal yang saya mainkan atau saya tutupi. Saya membuka seluruhnya perihal keris yang akan saya maharkan tentunya. Dan semua yang saya buat video ini itu adalah bagian daripada koleksi saya yang saya lepas. Tentunya masih banyak koleksi pribadi saya yang tidak saya lepas tentunya, yang saya memang koleksi sendiri. Dan barang-barang yang ada di dunia keris itu semuanya adalah milik pribadi. Bukan barang kempitan atau bukan barang orang lain yang saya pinjam untuk buat video atau saya jualkan. Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah support selalu channel ini. Dengan menyaksikan channel ini bukan untuk beli keris, itu tidak masalah. Jadi jangan takut atau jangan sungkan. Saya juga membuat video ini bukan hanya untuk
berjualan saja, tapi juga ada maksud lain atau bahkan penjelasan lain yang mengarahkan pada nguri-nguri budaya. Seperti itu. Oke, saya pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir video. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.